Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Nah, strategi menjebak ini teman-teman, Marotta Trap ini pertama kali dia jalanin ketika di Juve bersama dengan sang asisten Paratici yang sekarang jadi sporting directornya Tottenham. Saat itu Marotta pura-pura tergila-gila pada Kondogbia. Marotta bilang bahwa Kondogbia punya skill yang sama dengan Pogba. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Gua udah 3 hari terakhir nggak bikin konten karena lagi nggak enak badan. Ini masih flu berat. Semoga teman-teman di sini semua menjaga kesehatan dengan baik ya. Hari ini gue mau cerewetin beberapa kabar menarik dari tim kesayangan kita. Yang pertama, Inter akhirnya menyelesaikan laga pertama uji coba ya di pramusim ini teman-teman. Seperti biasa, lawannya tidak lain dan tidak bukan adalah Lugano. Untuk starting line up-nya, ini ada beberapa pemain senior yang sudah masuk ya. Ada Josep Martinez, ada Bisek, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Taremi, dan juga penyerang kesukaan kita semua, Joaquin Correa, yang mampu mencetak gol pembuka ya, gol pertama. Menurut gua proses gol dari Correa ini sangat baik ya, kerjasama antar dua penyerang. Assist dari Taremi lalu diselesaikan dengan dingin oleh Correa, one on one dengan kiper. Tetapi walaupun Correa mencetak gol, bahkan top skor sekalipun di pramusim, gue udah tidak punya kesabaran lagi untuk Correa, lebih baik dilepas aja. Lalu untuk gol lainnya dicetak oleh Taremi ya teman-teman. Dia mencetak brace 2 gol. Taremi menunjukkan bahwa dia memang memiliki insting yang sangat bagus dalam menyerang, tidak cuma dalam hal mencetak gol tetapi juga assist. Dan hal ini sebetulnya sudah sangat terlihat ketika di Porto ya. Taremi tidak hanya subur mencetak gol tetapi juga produktif membuat assist. Sebagai contoh, di musim lalu, di musim terburuknya bersama Porto, Taremi tetap mampu mencetak 11 gol 7 assist di semua kompetisi. Sangat baik menurut gua. Lalu di musim sebelumnya lagi, 2022-2023, Taremi mampu mencetak 31 gol 14 assist sinting. Lalu di musim sebelumnya lagi 26 gol 17 assist. Dan di musim 2020-2021 di masa pandemi dia mampu mencetak 22 gol 17 assist. Ini keren banget, semoga Taremi gacor di Inter. Lalu kemudian berita berikutnya, setelah kabar baik gue ingin memberitakan kabar buruk teman-teman. Gue yakin teman-teman juga udah pada tahu ya, kemarin tiba-tiba Juan Cabal yang sudah dikatakan dekat dengan Inter sudah setuju kesepakatan personal. Tahu-tahu dia tes medis di Juve dan sudah langsung resmi begitu saja secepat kilat teman-teman. Banyak yang beranggapan lagi dan lagi sporting director Juve Giuntoli mengalahkan Marotta ya. Lagi-lagi Inter kecolongan dari Juve. Sebelumnya Inter pernah ditikung dalam hal Bremer, lalu Thiago Jallo, sekarang Cabal. Nah, 3 pemain colongan tikungan dari Juve ini sepertinya bisa menjadi center back utama Juve di musim depan. Akan tetapi teman-teman, kalau dipikir-pikir lagi ya, kita memang gagal mendapatkan Bremer ditikung oleh Juve, tapi kemudian kita mendapatkan Pavard. Menurut gua Pavard tetap ada di atasnya Bremer. Begitu juga dengan Thiago Jallo ya, kita gagal ditikung oleh Juve, tetapi di sisi lain kita mendapatkan Jan Bisek. Menurut gua performa Jan Bisek sejauh ini sangat memuaskan ya, membuat gua tidak sedih kita gagal mendapatkan Thiago Jallo. Bahkan dari segi kebugaran Jan Bisek jauh di atas Thiago Jallo. Thiago Jallo sangat riskan cedera. Nah, lalu kemudian sekarang kita gagal mendapatkan Cabal. Gue penasaran nih, Marotta akan membawa siapa ya untuk mengobati kekecewaan kita gagal mendapatkan Cabal. Kalau dari beberapa sumber teman-teman mengatakan bahwa Inter sebetulnya bukan ditikung oleh Juve, melainkan Inter yang mundur dari negosiasi karena tidak mau ada perang harga. Ini menurut presiden sportnya Verona ya, Setti, yang dikutip oleh FC Internews. Dia ngomong begini: Marotta adalah pribadi yang baik, dia sangat terbuka. Dia mengatakan bahwa ada hal yang bisa dilakukan, ada hal yang tidak bisa dilakukan. Mereka telah mengambil keputusan internal untuk tidak melanjutkan Cabal dari berbagai pilihan yang ada. Lalu kemudian akhirnya Juventus yang deal ya di harga 11 juta, dicicil 3 tahun teman-teman. Ini pantesan aja di sesi konferensi pers menjelang pramusim ya, menjelang latihan pertama, itu Inzaghi mengatakan bahwa iya memang Inter mencari center back berkaki kiri, tetapi Inter tidak terburu-buru. Padahal saat itu berita sangat gencar Inter dekat dengan Cabal. Gue jujur udah curiga tuh ketika Inzaghi ngomong gitu. Soalnya saat itu ya Inter dikatakan sudah sangat dekat dengan Cabal. Kok ya Inzaghi masih tidak mau
mau mengakui. Ternyata kenyataannya demikian teman-teman. Inter mundur ya dari Cabal. Lalu kemudian teman-teman ada beberapa nama yang kembali menguat setelah Inter dipastikan gagal mendapatkan Cabal ya. Yaitu ada Jakub Kiwior yang baru saja dengan tegas menolak Bolonya. Dia bersedia kembali ke Serie A tetapi tidak untuk memperkuat Bolonya. Aduh kasihan banget. Lalu kemudian ada nama bek Brazil, Renan, usianya 20 tahun, sekarang bermain di internasional, pinjaman dari Zenit. Ini Renan banyak yang mengatakan adalah salah satu bek potensial dari Brazil. Tetapi yang kayak gini ini kayaknya Inter bakal gagal nih. Kayak Bento ya, udah sampai 1 tahun digosipin, ujung-ujungnya main di Arab. Anjir, masih usia emas main di Arab. Kayaknya karirnya si Bento bakal meredup kalau kayak gini. Dan satu hal sih teman-teman, terkait Juan Cabal, ini opini pribadi gue ya. Menurut gua kita tidak serius mengincar Juan Cabal. Ini lebih seperti Marotta Trap. Teman-teman tahu Marotta Trap? Marotta Trap itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah jebakan Marotta ya. Marotta, presiden kita, selama ini dikenal punya strategi menjebak ya. Marotta Trap di bursa transfer. Dia pura-pura kesengsem, pura-pura tertarik pada satu pemain, sehingga pemain ini akhirnya menjadi daya tarik media, di blow up ya, kemudian harganya naik sangat pesat. Nah lalu karena Marotta tertarik dan dibahas oleh media, klub-klub rival ikut-ikutan tertarik dan akhirnya membeli pemain tersebut. Ternyata pemain ini dari skill biasa-biasa saja, tetapi klub-klub rival sudah terlanjur ya membuang-buang uang untuk pemain tersebut. Dan ujung-ujungnya Marotta justru membeli pemain lain yang tidak terpantau oleh media. Nah, strategi menjebak ini teman-teman, Marotta Trap ini pertama kali dia jalanin ketika di Juve bersama dengan sang asisten Paratici yang sekarang jadi sporting directornya Tottenham. Saat itu Marotta pura-pura tergila-gila pada Kondogbia. Marotta bilang bahwa Kondogbia punya skill yang sama dengan Pogba. Waduh, media langsung memblow up pemberitaan tentang Kondogbia. Harganya naik pesat dan Inter tertipu. Inter akhirnya membeli Kondogbia dengan harga mahal. Seingat gue di harga 40 juta dan ujung-ujungnya zonk parah. Nah, strategi inilah yang kemudian dibawa oleh Marotta ke Inter. Dalam hal ini Juan Cabal menurut gue Marotta Trap sih. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah Juan Cabal memang sebagus itu? Layak dibeli dengan harga 11 juta dan dicicil 3 tahun oleh Juventus. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya. Ini masih kabar buruk dari Mercato teman-teman. Inter dikabarkan telah menutup negosiasi dengan gelandang Venezia asal Amerika ya, Tanner Tielemans. Sang gelandang tidak jadi bergabung dengan Inter. Kondisi Tielemans ini berbanding terbalik dengan Cabal ya. Kalau dalam hal Juan Cabal dikatakan bahwa Inter sudah sepakat personal tetapi tidak menemukan kesepakatan dengan sang klub yaitu Verona. Nah, untuk Tanner Tielemans kebalik, Inter sudah sepakat dengan Venezia tetapi di satu sisi Inter tidak kunjung mendapatkan kesepakatan dengan sang pemain. Kalau menurut Fabrizio Romano, dia mengatakan bahwa meski sudah ada kesepakatan antar kedua belah klub, tetapi negosiasi Tanner Tielemans ke Inter sudah selesai, sudah mati. Kesepakatan personal tidak dapat dicapai antara Inter dengan Tielemans. Lalu kalau Tuttosport mengatakan, breaking news, Inter tidak akan bergerak maju demi Tanner Tielemans. Pihak klub Inter kesal dengan permintaan sang pemain dan sudah mengkomunikasikan hal ini kepada Venezia bahwa Inter tidak akan melanjutkan negosiasi. Jadi kondisinya begini teman-teman, Venezia sudah menerima tawaran dari Inter ya untuk melepas gelandang asal Amerika ini secara permanen. Tetapi dengan satu syarat, Tanner Tielemans harus dipinjamkan lagi di musim ini ya selama 1 musim penuh. Nah, Inter setuju-setuju aja ngebeli secara permanen lalu dipinjamkan selama 1 musim penuh. Nah, tetapi di satu sisi Tanner Tielemans nggak mau teman-teman. Dia hanya mau dipinjamkan tetapi bermain di klub luar Italia. Dia tidak mau lagi bermain untuk Venezia. Nah, karena hal inilah akhirnya kesepakatan berhenti. Inter tidak melanjutkan negosiasi. Gue bingung ini pemain sebetulnya sebagus apa sih, kok kayaknya belagu banget ya. Kita menghabiskan waktu sekitar 3 minggu loh untuk negosiasi dengan Tielemans. Tahu gitu kita alihkan tenaga kita, perhatian kita untuk negosiasi dengan pemain lain. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian lanjut berita yang keempat teman-teman. Inter baru saja meresmikan perekrutan bek muda asal Spanyol, usianya masih 18 tahun yang bermain untuk Real Betis, yaitu Alex Perez.
Yang gue bingung, ini pemain direkrut sebagai pemain Primavera atau pemain senior sih, pemain utama teman-teman. Karena kalau dilihat dari proses penyambutannya, gegap gempita di pemberitaan ya, termasuk ini ada foto-foto di depan lemari trofi, seakan-akan pemain ini adalah perekrutan untuk skuad utama Inter. Akan tetapi kalau dilihat dari profilnya, Alex Perez ini sepertinya belum layak untuk bermain di skuad utama Inter ya teman-teman. Walaupun memang banyak yang mengatakan bahwa dia adalah pemain muda potensial asal Spanyol. Alex Perez teman-teman tingginya 193, berarti dia hampir sama dengan Bisek nih. Nah, dia di Real Betis tidak pernah mengenyam satu pertandingan pun di level senior. Lalu kemudian di timnas Spanyol juga tidak pernah dipanggil untuk kelompok usia muda ya. Jadi kalau dilihat dari profilnya, dari backgroundnya, sepertinya dia bukan direkrut untuk skuad utama Inter karena dia sama sekali belum punya pengalaman bermain di level senior di klub sebelumnya. Nah, akan tetapi teman-teman, ada satu hal yang lebih menarik lagi nih, yaitu Alex Perez ini direkrut dengan status pinjaman dan opsi membeli. Cuma status pinjaman teman-teman. Masa iya kita merekrut pemain Primavera aja pakai status pinjaman anjir? Ini bisa berarti dua hal teman-teman. Yang pertama, Inter tidak percaya penuh pada Alex Perez. Inter mau coba dulu nih di musim ini. Kalau gagal ya udah dibalikin di musim depan. Jarang-jarang loh Inter untuk pemain Primavera aja sampai minjem. Tetapi ada hal kedua juga nih. Menurut gua ini menandakan duit Inter sebegitu dikitnya ya. Kebijakan transfer pemain dengan status pinjaman lalu kemudian baru ditebus di musim berikutnya tidak hanya diberlakukan di level senior ya, tetapi juga diberlakukan di level junior. Ini sepertinya pertanda tragis juga ya, bahkan kita tidak punya budget untuk membeli pemain-pemain junior. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman, terkait pembangunan stadion. Sepertinya nih, impian kita memiliki stadion yang baru. Kita tidak ngekos lagi di San Siro, akan sirna begitu saja. Ini gara-garanya birokrasi di Italia yang sangat amat jadul ya. Pola pikir mereka ternyata tidak maju-maju banget. Ini berdasarkan media Football Italia. Mereka mengatakan, breaking news, keinginan AC Milan dan Inter membangun stadion baru tampaknya tidak akan terrealisasi setidaknya dalam waktu dekat. Hal ini setelah adanya penolakan dari para politisi dan penduduk setempat. Politisi khawatir dengan pembangunan satu apalagi dua stadion baru bisa melumpuhkan transportasi di wilayah selatan Milan. Sedangkan penduduk setempat juga enggan dibangunnya stadion besar di lingkungan mereka. Ada aja ya teman-teman. Perasaan proses pembangunan stadion udah lebih dari 2 tahun. Masa iya ini baru kepikiran ya para politisi bahwa pembangunan stadion tidak disetujui oleh warga sekitar. Lah kemarin-kemarin kemana aja? Terkait hal ini, Presiden kita Marotta berkomentar begini teman-teman. Di Inggris, ikon stadion seperti Wembley pun dihancurkan. Di Italia, sulit untuk menghancurkan struktur apapun. Ada terlalu banyak birokrasi di sini, terlalu banyak langkah dan banyak otorisasi sebelum keputusan final. Dan ini hampir membuat para investor putus asa dan dari sisi waktu saja tidak menguntungkan kita. Stadion adalah struktur kepentingan nasional, seharusnya berada di bawah tanggung jawab Kementerian Infrastruktur. Saya akan menghindari apabila keputusan terkait stadion pindah ke pemerintah kota, provinsi ataupun pengawas. Ini terlalu lambat. Kita perlu lebih banyak proses cepat dan dengan cara inilah investor akan banyak terlibat. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.